Dia kembali setelah meninggalkanmu, setelah menghancurkanmu, setelah melihatmu menderita. Dia kembali dan dia mengatakan semua hal yang benar, aku sudah berubah, aku merindukanmu, aku tidak menyadari apa yang kumiliki sampai itu hilang. Jantungmu berdebar, pikiranmu berpacu. Inilah yang kamu inginkan, kan? Salah. Inilah di mana 99% pria melakukan kesalahan. Mereka menerimanya kembali. Mereka membiarkan emosi mengalahkan logika. Mereka berjalan langsung ke dalam jebakan yang sama yang menghancurkan mereka pertama kali. Tapi kamu berbeda. Kamu di sini karena kamu menolak untuk lemah. Kamu di sini karena kamu ingin melihat permainan ini apa adanya. Jika kamu seorang pria yang menghargai dirinya sendiri, jika kamu menolak untuk menjadi rencana cadangannya, maka teruslah menonton. Karena sebelum kamu berpikir untuk membiarkannya kembali ke dalam hidupmu, kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri 5 pertanyaan brutal yang menghancurkan ego. Dan jika dia tidak bisa lulus tes ini, kamu pergi. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa penyesalan, hanya seorang pria yang akhirnya tahu nilainya. Ketik, aku memilih nilaiku, di kolom komentar jika kamu menonton ini sampai akhir. Sakit, bukan. Dia adalah segalanya. Dia membuatmu percaya pada selamanya, dan kemudian dia pergi seperti kamu tidak berarti apa-apa. Kamu menunggu, kamu bertanya-tanya, kamu terobsesi tentang apa yang salah. Dan sekarang, dia bertindak seolah-olah itu semua adalah kesalahan. Sekarang dia menginginkan kesempatan lain. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Karena jika dia benar-benar mencintaimu, mengapa dia pergi? Jika dia benar-benar menghargaimu, mengapa dia membiarkanmu pergi? Mengapa dia perlu kehilanganmu untuk melihat nilaimu? Kebanyakan pria tidak pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Kebanyakan pria membiarkan emosi mereka mengendalikan mereka. Kebanyakan pria menjadi keset, tapi bukan kamu. Pada saat kamu selesai menonton video ini, kamu akan melihatnya apa adanya. Pada saat kamu selesai menonton video ini, kamu tidak akan pernah dimanipulasi oleh mantan lagi. Karena hari ini, kamu akan mendengar kebenaran pahit yang tidak ada yang memberitahumu. Tetaplah sampai akhir, karena jika kamu melewatkan bahkan satu dari pertanyaan-pertanyaan ini, kamu mungkin akan membiarkan wanita yang salah kembali ke dalam hidupmu dan menghancurkan semua yang telah kamu bangun. Nomor 1, mengapa sekarang? Dia kembali, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan permintaan maaf, air mata, dan janji. Tapi mengapa sekarang? Ini bukan tentang cinta, ini bukan tentang penyesalan, ini tentang dia kehilangan kendali atas satu hal yang dia pikir dia miliki selamanya. Wanita tidak kembali karena mereka tiba-tiba menyadari nilaimu. Mereka kembali karena dunia merendahkan mereka. Mereka kembali karena kenyataan lebih dingin dari yang mereka harapkan. Dan sekarang, dia kembali, menguji air. Dia ingin melihat apakah pintunya masih terbuka. Dia ingin melihat apakah dia masih memiliki kamu di bawah mantranya. Dia bermain catur, dan kamu adalah langkah putus asanya. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa sekarang? Karena seorang wanita tidak pernah benar-benar pergi tanpa alasan. Dia pergi karena dia pikir dia memiliki sesuatu yang lebih baik. Dia tidak meninggalkan pilihan terbaik. Dia pergi karena kamu adalah rencana B selama ini, dan dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mengejar rencana A. Dan apa yang terjadi? Rencana A tidak berhasil. Pria yang dia pikir lebih baik tidak menginginkannya. Kebebasan yang dia dambakan datang dengan harga. Sekarang dia dihadapkan pada kenyataan, dan satu-satunya tempat aman yang dia ingat adalah kamu. Dia tidak kembali karena cinta. Dia tidak kembali karena dia membuat kesalahan. Dia kembali karena dia kalah dalam permainan yang dia coba mainkan. Sekarang dia bertindak seolah-olah dia telah berubah, seolah-olah dia mengalami pencerahan, seolah-olah dia memahami nilaimu sekarang. Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, jika dia benar-benar menghargaimu, mengapa dia berjudi dengan kehilanganmu? Mengapa dia menunggu sampai pilihannya habis sebelum merangkak kembali? Karena itulah ini, merangkak kembali. Dan yang terburuk, dia pikir kamu akan menerimanya. Dia pikir kamu masih menunggu. Dia pikir kamu masih pria yang sama yang dia tinggalkan. Tapi kamu bukan pria yang sama. Dan kamu tidak membiarkan seorang wanita yang melihatmu sebagai pilihan tiba-tiba menjadikanmu prioritasnya hanya karena dia kehabisan pilihan yang lebih baik. Kamu tidak membiarkannya menggunakanmu sebagai jaring pengaman emosionalnya.
Kamu pergi karena seorang pria yang menghormati dirinya sendiri tidak pernah membiarkan seorang wanita memperlakukannya seperti pilihan kedua. Jika dia meninggalkanmu sekali, dia akan meninggalkanmu lagi. Siklusnya selalu sama. Dia pergi karena dia pikir dia bisa melakukan yang lebih baik. Dia kembali karena dia menyadari dia tidak bisa. Kamu menerimanya kembali karena kamu masih terikat secara emosional. Dia tinggal cukup lama untuk merasa nyaman lagi, dan saat dia merasa dia memiliki kendali, dia pergi lagi. Dan kali ini, itu lebih menyakitkan daripada yang pertama, karena sekarang kamu tahu lebih baik. Sekarang kamu melihat tanda-tanda peringatan. Sekarang kamu diberi kesempatan kedua untuk memilih dirimu sendiri, dan kamu masih memilihnya. Kamu akan menyesalinya, karena dia tidak kembali karena cinta. Dia kembali karena dia membutuhkan sesuatu, validasi, perhatian, keamanan, sumber daya, tetapi bukan kamu. Seorang wanita yang benar-benar mencintaimu tidak mengambil risiko kehilanganmu sejak awal. Dan jika dia melakukannya, dia memindahkan gunung untuk membuktikan dirinya sebelum kamu mempertimbangkan untuk menerimanya kembali. Jadi, sebelum kamu berpikir untuk memberinya kesempatan lain, berhenti dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah dia kembali karena dia mencintaiku atau karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dan jika jawabannya adalah yang kedua, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu pergi dengan kepala terangkat tinggi, karena seorang pria bernilai tinggi tidak pernah membiarkan dirinya menjadi pilihan terakhir siapapun. Nomor 2, apa yang berubah? Dia bilang dia sudah berubah, dia bilang dia berbeda sekarang, dia bilang dia mengerti apa yang dia lakukan salah dan ingin memperbaikinya. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, apa sebenarnya yang telah berubah? Karena jika satu-satunya yang berubah adalah situasinya, bukan karakternya, maka tidak ada yang benar-benar berubah. Wanita tahu persis apa yang harus dikatakan ketika mereka menginginkan sesuatu. Mereka tahu bagaimana memicu emosimu. Mereka tahu bagaimana membuatmu percaya pada transformasi mereka. Tapi inilah kebenaran brutal, seorang wanita yang benar-benar berubah tidak perlu memberitahumu. Tindakannya menunjukkannya bahkan sebelum dia berbicara. Jika dia memohon, melakukan love bombing, atau mencoba memanipulasi emosimu untuk menerimanya kembali, itu bukan pertumbuhan, itu keputusasaan. Jika dia mengatakan dia sudah berubah tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya dia lakukan secara berbeda, itu bukan akuntabilitas, itu pengendalian kerusakan. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan mempercayai kata-kata wanita daripada pola perilakunya, tetapi pola tidak berbohong. Jadi, apa yang berubah? Apakah dia tiba-tiba mengembangkan kesetiaan setelah mengkhianati kepercayaanmu? Apakah dia tiba-tiba mendapatkan kesadaran diri setelah menyalahkanmu untuk segalanya? Apakah dia tiba-tiba menjadi stabil secara emosional setelah membuat hidupmu seperti roller coaster? Atau apakah dia hanya mengatakan apa yang ingin kamu dengar karena dia tahu kamu masih terikat secara emosional? Ingatlah kembali siapa dia ketika dia pergi. Jika dia egois, maka dia egois sekarang. Jika dia tidak sopan, maka dia tidak sopan sekarang. Jika dia pelin-pelan, tidak setia, dan tidak bisa dipercaya, maka tebak apa? Itulah dia sekarang. Wanita tidak berubah karena mereka merindukanmu. Mereka berubah ketika mereka benar-benar mencapai titik terendah dan memutuskan untuk membangun kembali diri mereka dari bawah ke atas. Dan transformasi semacam itu tidak terjadi dalam semalam. Itu tidak terjadi karena dia mengalami beberapa malam kesepian. Itu tidak terjadi karena dia melihatmu move on. Itu tidak terjadi karena dia tiba-tiba merasa buruk tentang bagaimana dia memperlakukanmu. Itu terjadi karena dia menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan memilih untuk naik level. Jadi, sebelum kamu berpikir untuk menerimanya kembali, kamu perlu menguji ini. Katakan padanya, aku butuh waktu. Katakan padanya, aku tidak yakin. Perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Apakah dia tetap sabar, pengertian, dan fokus untuk membuktikan dirinya, atau apakah dia mulai panik, terburu-buru, menekanmu untuk menerimanya kembali secepat mungkin. Karena itulah perbedaan antara seorang wanita yang benar-benar berubah dan seorang wanita yang hanya menginginkan kenyamanannya kembali. Seorang wanita yang berubah bergerak perlahan. Dia tidak menuntut pengampunan instan. Dia tidak melakukan love bombing dengan kata-kata kosong. Dia tidak mencoba menulis ulang sejarah atau bertindak seolah-olah kamu harus melupakan masa lalu. Dia tahu dia melakukan kesalahan, dan dia bersedia meluangkan waktu untuk membangun kembali apa yang dia hancurkan.
Seorang wanita yang belum berubah bergerak dengan tergesa-gesa. Dia menekanmu, dia melakukan gaslighting, dia berkata, mengapa kamu tidak bisa mempercayaiku? Alih-alih, aku mengerti jika kamu tidak mempercayaiku, dan aku akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Dia mencoba menghapus masa lalu dengan kata-katanya alih-alih memperbaiki kerusakan dengan tindakannya. Perubahan nyata itu sulit, itu membutuhkan kesadaran diri yang mendalam. Itu membutuhkan akuntabilitas yang jujur. Itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, jika bukan bertahun-tahun, untuk bekerja pada diri sendiri. Jadi, apa yang berubah? Apakah dia tiba-tiba menjadi wanita yang berintegritas setelah memperlakukanmu seperti pilihan? Apakah dia tiba-tiba mengembangkan kedewasaan emosional setelah pergi ketika keadaan menjadi sulit? Apakah dia tiba-tiba belajar bagaimana berkomunikasi seperti orang dewasa setelah bertahun-tahun menghindari tanggung jawab? Atau apakah dia hanya kesepian dan putus asa? Karena jika dia hanya kembali karena dia takut kehilanganmu, maka kembalinya dia didasarkan pada ketakutan, bukan cinta, dan cinta yang dibangun di atas ketakutan tidak pernah bertahan lama. Uji dia, biarkan waktu menjadi penyaringmu. Jika dia benar-benar berubah, dia tidak hanya akan mengatakannya, dia akan membuktikannya. Jika dia tidak bisa, kamu baru saja menyelamatkan dirimu dari putaran rasa sakit yang sama. Karena seorang wanita yang benar-benar berubah tidak kembali dengan kata-kata, dia kembali dengan bukti yang tak terbantahkan. Nomor 3, apa untungnya bagi kamu? Kebanyakan pria mengajukan pertanyaan yang salah ketika seorang mantan kembali. Mereka bertanya, apakah dia masih mencintaiku? Mereka bertanya, apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh kali ini? Mereka bertanya, haruskah aku memberinya kesempatan lain? Tetapi pertanyaan sebenarnya yang perlu kamu tanyakan adalah ini, apa untungnya bagi kamu? Jika kamu menerimanya kembali, apa yang kamu dapatkan? Karena jujur saja, kebanyakan pria tidak mendapatkan apapun. Mereka kembali ke drama yang sama, mereka kembali ke toksisitas yang sama, mereka kembali ke roller coaster emosional yang sama yang menghancurkan mereka pertama kali. Tetapi mereka tetap melakukannya. Mengapa? Karena mereka takut kesepian, karena mereka membiarkan nostalgia membutakan mereka, karena mereka pikir mereka tidak akan menemukan seseorang yang lebih baik. Tetapi izinkan saya memberitahu kamu sesuatu, kamu tidak akan dihargai karena menjadi jaring pengaman. Wanita tidak menghormati kelemahan, dan menerima seorang wanita kembali tanpa memikirkan apa yang dia bawa ke meja adalah tampilan kelemahan tertinggi. Jadi, sekali lagi, apa untungnya bagi kamu? Apakah dia membawakanmu kedamaian atau apakah dia membawakanmu drama, argumen, dan kekacauan? Apakah dia menginspirasimu untuk menjadi pria yang lebih baik, atau apakah dia mengurasmu, mengganggumu, dan memperlambatmu? Apakah dia menghormati waktumu, batasanmu, dan misimu, atau apakah dia menuntut perhatianmu, energimu, dan stabilitas emosionalmu kapanpun dia menginginkannya? Kebanyakan pria menerima mantan kembali tanpa memikirkan nilai mereka sendiri. Mereka menerimanya kembali karena apa yang dia dulu, bukan apa yang dia sekarang. Mereka mengingat saat-saat indah, mereka mengingat tawa, mereka mengingat koneksi, tetapi mereka melupakan rasa sakit. Mereka melupakan stres karena selalu berhati-hati. Mereka melupakan kelelahan mental karena mencoba membuatnya bahagia sementara tidak mendapatkan apapun sebagai imbalan. Mereka melupakan kesepian karena berada dalam hubungan dengan seseorang yang sebenarnya tidak peduli. Dan jika kamu menerimanya kembali tanpa membuatnya membuktikan nilainya, maka kamu mempersiapkan dirimu untuk putaran kedua dari rasa sakit yang sama. Karena inilah kebenaran brutal, seorang wanita yang benar-benar menghargaimu tidak hanya kembali, dia kembali dengan sesuatu untuk ditawarkan. Dia tidak hanya mengatakan, aku merindukanmu, dia mengatakan, aku mengerti di mana aku salah dan inilah yang telah aku lakukan untuk menjadi lebih baik. Dia tidak hanya mengatakan, aku ingin kamu kembali, dia mengatakan, aku tahu aku harus mendapatkan tempatku dalam hidupmu lagi dan aku bersedia melakukannya. Jika dia hanya kembali untuk mengambil, maka dia bukan pasangan, dia adalah parasit. Dan kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seorang pria adalah begitu putus asa akan cinta sehingga dia membiarkan seorang wanita menguras waktunya, energinya, dan hidupnya tanpa pernah menuntut sesuatu sebagai imbalan. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu menerimanya kembali, apakah kamu mendapatkan seorang wanita yang mengangkatmu, atau apakah kamu mendapatkan kewajiban yang akan menyeretmu kembali ke masa lalu?
Jika kamu menerimanya kembali, apakah hidupmu akan membaik? Atau apakah kamu akan terjebak menghadapi masalah yang sama hanya dengan alasan yang berbeda? Karena seorang pria bernilai tinggi tidak membiarkan seorang wanita masuk ke dalam hidupnya tanpa membuktikan nilainya. Dan jika dia tidak bisa menunjukkan kepadamu mengapa dia pantas mendapatkan kesempatan lain, maka dia tidak pantas mendapatkannya. Karena kamu bukan plester emosional, kamu bukan tempat aman baginya untuk mendarat ketika keadaan menjadi sulit, kamu bukan rencana cadangan yang dia datangi ketika hidup merendahkannya. Kamu adalah pria bernilai, dan jika dia tidak menambah hidupmu, dia tidak punya tempat di dalamnya. Nomor 4, bisakah dia menerima penolakan? Katakan, tidak, sekali saja. Katakan padanya, aku butuh waktu untuk berpikir. Katakan padanya, aku tidak yakin tentang ini. Katakan padanya, aku tidak tahu apakah aku menginginkan ini lagi. Kemudian, perhatikan reaksinya, karena disinilah kamu akan melihat niat sebenarnya. Seorang wanita yang benar-benar menghargaimu akan menghormati ruangmu, dia akan memberimu waktu, dia akan mengerti bahwa kepercayaan tidak diberikan, tetapi didapatkan. Tetapi seorang wanita yang memanfaatkanmu akan panik, dia akan menekanmu, dia akan mencoba memanipulasimu untuk mengatakan ya. Dan ketika kamu mengatakan tidak, dia tidak akan menerimanya seperti orang yang dewasa dan sadar diri. Dia akan menyerang, membuatmu merasa bersalah, dan memerasmu secara emosional. Dia akan mengatakan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Dia akan mengatakan, setelah semua yang telah kita lalui. Dia akan mengatakan, kurasa aku tidak pernah berarti apa-apa bagimu. Dia akan menangis, dia akan memohon, dia akan memberitahumu bahwa dia berbeda. Tetapi jika dia tidak bisa menerima satu kata sederhana, tidak, lalu bagaimana dia akan menangani konflik di masa depan? Bagaimana dia akan menangani batasan dalam hubungan? Bagaimana dia akan menangani ketidaksepakatan ketika keadaan menjadi sulit? Karena inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan pria, cara seorang wanita bereaksi terhadap penolakan mengungkapkan segalanya tentang karakternya. Seorang wanita yang dewasa tidak akan memaksamu untuk menerimanya kembali. Dia tidak akan membuatmu merasa buruk karena melindungi dirimu sendiri. Dia tidak akan mencoba membuatmu merasa bersalah untuk mengabaikan firasatmu. Tetapi seorang wanita yang manipulatif akan memainkan peran korban, dia akan melampiaskan frustrasinya, dia akan mencoba mempercepat prosesnya agar kamu tidak punya waktu untuk berpikir. Dan disinilah kebanyakan pria gagal dalam ujian. Karena saat dia menangis, saat dia terlihat sedih, saat dia membuatmu merasa buruk, dia menyerah, dia mengalah, dia mengatakan, ya, bahkan sebelum dia memikirkannya matang-matang. Dia menerimanya kembali hanya untuk menghentikan tekanan emosional. Dan dengan melakukan itu, dia baru saja membuktikan padanya bahwa dia tidak punya tulang punggung, bahwa dia bisa dikendalikan, bahwa dia bisa dibuat merasa bersalah, bahwa dia bisa dimanipulasi untuk mengabaikan intuisinya sendiri. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya? Saat dia merasa aman lagi, saat dia merasa seperti dia kembali memegang kendali, saat dia tahu dia memilikimu, dia mulai menjauh lagi. Karena dia tidak pernah menghormatimu sejak awal. Jika dia benar-benar menghormatimu, dia akan menerima tidakmu dan membiarkanmu memutuskan dengan persyaratanmu sendiri. Dia tidak akan memohon atau menekanmu, dia tidak akan mencoba memaksakan jawaban darimu, dia tidak akan membuat ini tentang perasaannya alih-alih penyembuhanmu. Karena inilah kebenarannya, seorang wanita yang serius tentang perubahan akan menghormati keputusanmu, bahkan jika keputusan itu bukan yang dia inginkan. Tetapi seorang wanita yang egois akan melakukan segala daya untuk memastikan kamu tidak punya pilihan. Ini adalah ujian. Katakan, tidak. Jika dia menerimanya dan membiarkanmu berpikir sendiri, dia mungkin layak dipertimbangkan. Tetapi jika dia bereaksi dengan kemarahan, frustrasi, atau permainan emosional, kamu baru saja menghindari peluru. Karena cara seorang wanita menangani penolakan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui tentang apakah dia benar-benar pantas mendapatkan kesempatan lain. Dan jika dia gagal dalam ujian ini, maka kamu mendapatkan jawabanmu. Nomor 5, apakah kamu masih pria yang sama? Dia kembali, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kamu masih menginginkannya? Bukan versi lamamu yang menunggunya, bukan pria patah hati yang putus asa yang dia tinggalkan, bukan pria yang pernah menempatkannya di atas alas, tetapi pria yang kamu adalah hari ini. Karena inilah kebenaran pahitnya, dia kembali untuk pria yang dia ingat, pria yang selalu ada untuknya,
pria yang memaafkan kesalahannya tanpa konsekuensi, pria yang membiarkannya pergi, tahu bahwa dia selalu bisa kembali. Tetapi yang tidak dia sadari, adalah pria itu sudah mati. Kamu bukan orang yang sama. Kamu telah tumbuh, kamu telah mengeras, kamu telah melihat permainan ini apa adanya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah pria yang kamu telah menjadi masih menginginkan wanita seperti dia? Karena mari kita uraikan ini, jika dia meninggalkanmu sekali, dia sudah membuktikan bahwa dia mampu melakukannya. Jika dia pergi ketika keadaan menjadi sulit, itulah dia pada intinya. Jika dia membuatmu merasa seolah-olah kamu tidak cukup, itu bukan kesalahan, itu adalah pilihan. Jadi mengapa, setelah menjadi lebih kuat, setelah sembuh, setelah naik level, kamu akan membiarkannya kembali ke dalam hidupmu? Apakah kamu akan kembali mengenakan pakaian yang tidak lagi cocok untukmu? Apakah kamu akan kembali ke pekerjaan yang membuatmu sengsara? Apakah kamu akan kembali ke versi dirimu yang lemah, tidak pasti, dan tersesat? Tidak. Lalu mengapa kembali ke wanita yang termasuk dalam masa lalumu? Lihat, disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka melakukan pekerjaan, mereka meningkatkan diri, mereka menjadi lebih kuat, tetapi saat seorang mantan muncul kembali, mereka mengalami amnesia. Mereka melupakan malam-malam tanpa tidur, mereka melupakan rasa sakit yang menusuk hati, mereka melupakan betapa tersesatnya mereka ketika dia pergi. Dan alih-alih berdiri teguh dalam pertumbuhan mereka, mereka runtuh kembali ke dalam jebakan yang sama. Tetapi bukan kamu, karena kamu di sini sekarang, dan sekarang kamu memiliki pilihan. Kamu bisa kembali ke wanita yang pernah menghancurkanmu, atau kamu bisa tetap berada di jalan untuk menjadi pria yang seharusnya kamu jadi. Karena izinkan saya memberitahu kamu sesuatu, pria terkuat, pria yang paling dihormati, pria yang hidup dengan persyaratan mereka sendiri, mereka tidak pernah kembali. Mereka tahu bahwa seorang pria yang bergerak maju tidak pernah berbalik untuk seorang wanita yang meninggalkannya. Mereka tahu bahwa pertumbuhan berarti meninggalkan apapun yang tidak lagi selaras dengan siapa mereka. Mereka tahu bahwa ketika seorang mantan kembali, dia tidak kembali untuk siapa kamu sekarang, dia kembali untuk pria yang dia pikir kamu masih. Tetapi kamu telah berubah, kamu telah meningkat, kamu telah berevolusi, dan kenyataannya adalah, dia tidak pantas mendapatkan pria yang kamu telah menjadi. Pria yang kamu adalah sekarang tidak menerima kembali wanita yang pergi. Dia tidak menghibur wanita yang hanya kembali karena dia tidak memiliki pilihan yang lebih baik. Dia tidak menunggu seorang wanita menyadari nilainya. Dia memilih dirinya sendiri. Karena seorang pria bernilai tinggi tidak pernah bertanya, apakah dia ingin aku kembali? Dia bertanya, apakah aku masih menginginkannya? Dan ketika kamu menjawab pertanyaan itu dengan jujur, ketika kamu melihat kemana kamu akan pergi dalam hidup, apa yang kamu bangun, siapa kamu menjadi, kamu akan menyadari bahwa masa lalu tidak memiliki apapun untukmu, dan satu-satunya arah yang layak untuk bergerak adalah maju. Inilah saatnya, saat di mana kamu akhirnya menghadapi kebenaran. Dia meninggalkanmu, dia menghancurkanmu, dia membuatmu mempertanyakan segalanya, dan sekarang dia kembali, tiba-tiba bertindak seolah-olah kamu adalah hal terpenting di dunianya lagi. Tetapi kamu bukan pria yang sama lagi. Kamu tidak tertipu oleh kata-kata manis, kamu tidak membiarkan nostalgia membutakanmu, kamu tidak membiarkan seorang wanita yang pernah membuangmu kembali masuk tanpa membuktikan dirinya. Karena sekarang, kamu memahami kebenaran pahit yang diabaikan oleh kebanyakan pria, seorang wanita yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah mengambil risiko kehilanganmu sejak awal. Dia tidak akan pergi, dia tidak akan bermain-main, dia tidak akan memperlakukanmu seperti pilihan hanya untuk kembali ketika hidup merendahkannya. Tetapi, kebenaran yang paling penting adalah, kamu tidak membutuhkannya lagi. Pikirkan tentang pria yang kamu telah menjadi sejak dia meninggalkanmu. Kamu telah tumbuh, kamu telah naik level, kamu telah melihat segalanya apa adanya. Dan sekarang, kamu melihat permainan ini. Kamu melihat bahwa kebanyakan wanita tidak kembali karena cinta, mereka kembali karena mereka kehilangan kendali atasmu. Kamu melihat bahwa kebanyakan wanita tidak berubah, mereka hanya menemukan alasan baru untuk kembali ke dalam hidupmu. Kamu melihat bahwa nilaimu sebagai seorang pria bukan pada berapa banyak kesempatan yang kamu berikan. Nilaimu ada pada kemampuanmu untuk pergi dan tidak pernah melihat ke belakang. Karena seorang pria yang bisa pergi, dia benar-benar bebas. Bebas dari manipulasi, bebas dari siklus beracun, bebas dari wanita yang hanya menghargainya setelah mereka kehilangannya. Dan sekarang kamu memiliki pilihan.
Kamu bisa mengulangi siklusnya, kembali, berpura-pura semuanya akan berbeda, membiarkannya masuk kembali ke dalam hidupmu seolah-olah tidak ada yang terjadi, atau kamu bisa mematahkan pola itu selamanya. Pilih dirimu sendiri, bergerak maju, dan tinggalkan dia di tempatnya. Karena kamu sudah tahu bagaimana cerita ini berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan membiarkan sejarah terulang kembali, atau apakah kamu akhirnya siap untuk menutup pintu itu secara permanen? Karena saat kamu melakukannya, saat kamu memilih dirimu sendiri daripada dia, itulah saat kamu menjadi pria yang tidak akan pernah diremehkan oleh wanita manapun lagi. Dan itulah di mana kekuatan sejatimu dimulai. Jika video ini membangkitkanmu, tekan tombol berlangganan sekarang. Ini bukan hanya video YouTube lain, ini adalah pesan yang perlu didengar oleh setiap pria. Dan ketika kamu berlangganan, YouTube mendorong konten ini ke lebih banyak pria yang tersesat dalam siklus keputusan lemah dan patah hati. Jadi jika kamu percaya pria perlu mendengar kebenaran ini, berlangganan sekarang dan pastikan pesan ini menyebar. Dan jika kamu memilih harga dirimu daripada kesempatan kedua, ketik di kolom komentar, aku memilih nilaiku, karena ketika kamu mendahulukan dirimu sendiri, ketika kamu berhenti mengejar masa lalu, ketika kamu akhirnya menyadari bahwa versi terbaik dari dirimu tidak memiliki ruang untuk wanita yang meninggalkanmu, itulah saat kamu benar-benar menjadi pria bernilai.